Ya, baiklah. Selamat malam, Bapak Ibu semua, adik-adik program mahasiswa MM reguler ya. Di pertemuan pada malam hari ini kita lanjutkan kembali topiknya yang berkaitan dengan yang namanya subsidiary ledger, gitu ya, and special journal ya, atau disebut dengan buku besar pembantu ya, dan juga jurnal khusus, gitu ya. Nah, jadi yang namanya buku besar pembantu dan juga jurnal khusus ini dalam terminologi database itulah tempat penyimpanan data, gitu ya. Ya, penyimpanan data perusahaan itu di mana sebenarnya? Atau penyimpanan data perusahaan itu tersimpan di mana? Nah, secara manual, gitu ya, atau juga uh, secara normal itu berada pada jurnal yang namanya jurnal ya. Jadi apakah dia jurnal umum gitu ya atau juga jurnal khusus. Nah, itulah yang namanya database perusahaan ya Bapak Ibu ya. Jadi database perusahaan itu di jurnal. Nah, nantinya setelah jurnal gitu ya, itu diposting ya kan di mana? Di buku besar gitu kan. Nah, jadi dalam proses posting, memindahkan posting dalam buku besar gitu ya. Itu ada yang namanya buku besar pembantu gitu ya. Nah, jadi buku besar pembantu itulah yang namanya database perusahaan. Nah, ini dalam dalam konteks apa ya? Dalam konteks standar internasional gitu ya. Nah, buku besar ini harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini itulah yang namanya menciptakan keandalan informasi gitu ya di dalam perusahaan. Nah, jadi kalau perusahaan itu punya database yang kuat gitu ya punya database yang kuat, ya artinya sangat tergantung pada bagaimana penyimpanannya, baik itu di buku besar pembantu maupun juga di yang namanya jurnal khusus gitu ya. Jadi memang buku besar pembantu dan jurnal khusus ini pekerjaannya akuntan gitu ya. Jadi pekerjaan akuntan gitu. Dan perusahaan bisa menggunakan pen ya, pensil atau juga komputer yang terkait dengan catatan akuntansi. Nah, jadi catatan akuntansi itulah yang namanya jurnal ya, Bapak Ibu. Dan jurnal ini ada prinsip dasarnya dan juga ada prosedur penerapannya secara khusus. Kenapa bisa didebet perkiraan akun A gitu kan? Kenapa bisa dikredit? Nah, itu ada rambunya, itu ada aturannya. Nah, jadi tujuannya di sini adalah mengilustrasikan ya bagaimana dua komponen dalam sistem informasi akuntansi, yaitu yang namanya subsidiary ledger ya, atau disebut dengan buku besar pembantu dan juga yang namanya jurnal khusus ya. Nah, itu. Nah, jadi ada pertemuan kita malam ini kita membahas ya setidaknya yang mana itu buku besar pembantu atau buku besar umum dan mana yang namanya jurnal khusus gitu ya. Nah, jadi buku besar pembantu dan jurnal khusus itu yang dalam hal ini inilah konteksnya disebut dengan konteks database ya. Nah, itu ya. Jadi subsidiary ledger itulah nanti kita lihat contohnya apa sih keunggulannya dari subsidiary ledger ini. Dan setiap perusahaan ya, apalagi baik itu pencatatannya dengan manual ya atau juga dengan computerized ya kedua-duanya sama ya tetap menggunakan yang namanya jurnal itu ya baik itu juga jurnal umum maupun juga jurnal khusus maupun juga buku besar pembantu ya. Lalu kita lihat yang namanya jurnal khusus. Nah, jadi jurnal khusus itu ada yang namanya jurnal penjualan ya Bapak Ibu ya, jurnal penjualan atau disebut dengan sales journal. Kenapa ada jurnal khusus? Kenapa ada jurnal umum? Ya karena jurnal umum itu ya untuk perkiraan yang umum ya, sedangkan jurnal khusus itu adalah untuk perkiraan yang khusus. Misalnya apa? Penjualan, gitu kan? Misalnya apa? Pengeluaran kas, itu kan khusus ya. Ya kan? Maka di situ adanya yang namanya sales journal, kemudian jurnal khusus penerimaan kas, ya, kemudian jurnal khusus pembelian, ya, kemudian juga jurnal pembayaran kas dan bagaimana dampak secara menyeluruh. Nah, ini yang kita bahas ya di malam ini, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hal ini yang namanya buku besar pembantu ya, subsidiary ledger. Jadi subsidiary ledger itu adalah suatu apa ya buku besar yang menyimpan mulai dari riwayat dari perkiraan individu. Nah, jadi perkiraan individu itu apa namanya perkiraan individu?
Apa yang dikatakan dengan individual balance? Nah, dalam konteks IFRS yang namanya individual balance itulah yang namanya kas, ya kan, yang namanya utang, yang namanya asuransi dibayar di muka, yang namanya supplies perlengkapan, yang namanya peralatan, yang namanya prepaid yang sifatnya dibayar di muka. Nah, itulah yang namanya individual balance ya. Jadi subsidiary ledger itu menyimpan hal itu. Nah, jadi yang dikatakan buku besar pembantu itu secara teori ada berapa? Ya ada dua. Ya buku besar pembantu itu dua, yaitu apa? Buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Ya, jadi kalau buku besar pembantu piutang tujuannya untuk apa itu? Jadi kalau yang namanya piutang berarti piutang itu tercipta karena apa? Ya tercipta karena adanya transaksi. Ya kan? Transaksinya kemana? Transaksinya dengan pelanggan. Ya karena pelanggan belum bayar tunai, maka timbullah piutang. Nah kan? Maka timbullah piutang itu dicatat di dalam database perusahaan yang namanya ya subsidiary ledger account receivable ya piutang. Nah itu yang secara teorinya. Jadi buku besar pembantu piutang itu mencakup transaksi dengan pelanggan ya atau customer. Ya, itu ya. Kalau dia buku pembantu hutang, nah buku pembantu hutang menyangkut ya bagaimana perusahaan berhubungan dengan vendornya, ya dengan krediturnya. Ya, jadi mencatat hal itu, mencatat seluruh transaksi itu, mencatat perkiraan khususnya disebut dengan buku besar atau subsidiary ledger account payable, gitu ya. Jadi dua itulah yang namanya subsidiary ledger. Nah, jadi apakah perusahaan mau pakai aplikasi, ya kan, mau pakai manual, era tahun 90-an kan pakai manual banyak, ya kan. Nah, maka buku besar pembantu itu bukunya besar-besar ya, panjang-panjang ya. Nah, tapi riwayat transaksinya banyak tahun-tahun 60 70. Nah, tapi kalau sekarang ini udah di era digital ya, accounting disruption terjadi ya kan, maka udah pakai aplikasi semuanya. Aplikasi offline apakah aplikasinya online gitu kan. Nah, jadi yang namanya account receivable itu subsidiary ledger tinggal print saja ya kan, apakah itu di accurate accounting ya kan, apakah itu di apa ya SAP ya kan, apakah itu di program GL gitu kan, apakah itu di program Zahir, itu semuanya ada buku besar pembantunya gitu ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu semua. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Dan ini Bapak Ibu sebagai apa ya, yang berkecimpung di perusahaan itu akan temui hal itu. Nah, jadi yang namanya buku besar itu menampung seluruh perkiraan. Nah, itu ya. Jadi apakah perkiraannya kas, apakah perkiraannya piutang, apakah perkiraannya hutang, ya kan? Apakah perkiraannya saham biasa, gitu kan? Nah, di sini ditampung semuanya. Nah, jadi itu tadi dari awal ya sudah saya jelaskan, customer A, ya kan, customer B, customer C. Di mana sih itu? Ya, customer A, customer B, customer C itu ada di buku besar pembantu piutang, ya. Sedangkan kreditur A, kreditur B, kreditur C, atau vendor A, vendor B, vendor C di mana? Di buku besar pembantu hutang. Nah, itu ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi kalau manualnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat buku besar pembantunya itu ada ya kalau misalnya si Aaron gitu ya. Jadi Aaron itu ya ada piutangnya. Ya buku piutangnya piutangnya dicek di mana? Di buku piutang gitu ya. Kemudian Keron gitu kan. Di mana bisa dicek? Ya di buku besar pembantu piutang. Nah itu. Dan keuntungannya apa sih? Ya keuntungannya perkiraan itu adalah dampaknya pada satu pelanggan ya atau juga satu kreditur gitu ya. Nah, jadi bisa ditelusuri perorangan individual gitu ya, individual customer atau juga individual creditor. Nah itu. Kemudian juga free the general ledger exercise detail ya. Ya artinya di sini buku besar ini bisa menampung perkiraan yang ribuan. Ya, jadi kalau ribuan ini terjadi udah biasa kan? Biasa dia kalau buku besar pembantu hutang, buku besar pembantu piutang ribuan. Apalagi orang ya misalnya transaksi di Shopee gitu kan. Nah, itu udah ribuan ya transaksinya per hari.
volume transaksinya pun juga miliaran ya per hari gitu ya. Shopee atau Tokopedia itu kan semuanya apakah bayar dulu atau barang kirim dulu, apakah COD, itu kan semuanya menimbulkan yang namanya hutang dan piutang. Nah kan, jadi hutang dan piutang itu ditampung di ya di mana dia bisa diupdate di buku besar kan. Jadi di buku besar yang namanya buku besar pembantunya, tapi ya yang namanya subsidiary ledger. Kemudian juga bisa menunjukkan per individunya ya. Jadi kalau ada yang salah catatannya bisa kita cek kemana, ke perorangannya gitu ya. Kemudian juga make possible division labor ya, juga bisa digunakan untuk divisi tenaga kerja gitu ya. Nah, itu. Nah sekarang mau kita lihat jurnal khusus. Apa sih latar belakang dari jurnal khusus ini Bapak Ibu? Nah, jadi yang namanya jurnal khusus itu untuk mencatat transaksi yang khusus saja, gitu ya. Jadi nggak seluruh transaksi dicatatnya, hanya yang khusus saja. Berarti yang khusus yang apa? Yang untuk menjual ya, sales jurnal namanya. Kemudian juga yang berkaitan dengan pertimbangan kas. Kemudian yang berkaitan dengan pembelian, ya, kemudian yang berkaitan dengan pembayaran, ya, kemudian juga yang berkaitan dengan transaksi umum. Nah, jadi kelima ini yang namanya spesial jurnal ya, Bapak Ibu. Jadi inilah konteksnya internasional. Nah, jadi spesial jurnal ya. Jadi kalau ada khusus penjualan, maka nggak ditampung di jurnal umum ya, tetapi di jurnal khusus ya. Kalau ada penerimaan dari pelanggan, maka masuk ke case receipt jurnal ya. Kalau masuk di purchase, ya jurnalnya ada khusus untuk purchase ya. Nah itu. Nah jadi sales jurnal itu yang bercerita mengenai debit kredit. Nah ini kalau kita lihat ini yang mana debitnya, mana kreditnya. Jadi untuk pelanggan yang bernama Abot misalnya kan. Jadi Abot ini perkiraan invoice-nya ini, ya debitnya ini dan kreditnya ini ya. Jadi account receivable debit, kemudian kreditnya sales revenue ya. Dan harga pokoknya juga dicatat ya. Dicatat cost of goods sold-nya di debit, kemudian kreditnya inventory. Nah, ini kan karena kita jual ya. Jadi kalau kita jual dengan sistem perpetual, maka nampak ya kan? Maka nampak berapa harga jualnya, berapa nampak harga pokoknya. Nah, ini kelebihan dari jurnal khusus ya. Tapi ini hanya ada di tangan para penjual ya yang mencatat transaksinya. Nah, jadi kalau ada ribuan nggak ribuan ya. Jadi secara perpetual kita tahu harga kotor ya, atau laba kotor per produk ya, per item. Nah, ini. Dan secara sistem ya masing-masing yang dimasuk yang diinput ke dalam jurnal itu menunjukkan harga jual ya, selling price. Ya, dan juga menunjukkan harga pokok, cost, head cost gitu ya. Nah, jadi berapa laba kotor ya nantinya tinggal dibandingkan aja gitu ya antara per individualnya. Kalau kepada si Abot berapa untung kotornya? Kalau si Bobson berapa untung kotornya? Nah, di sini secara sistem ya Bapak Ibu ada terrecord ya. Nah, jadi itulah yang kelebihannya yang namanya komputerisasi ini. Jadi kita hanya melihat input di jurnal langsung jadi laporan, gitu kan? Tapi kalau dulu ya kan input di jurnal itu otomatis nggak menjadi laporan, gitu kan? Input jurnal harus diproses lagi yang namanya proses posting, gitu kan? Posting kemana? Ke buku besar general ledger. Nah itu ya. Posting kemana? Ke subsidiary ledger. Kalau dulu seperti itu kan, untuk posting ke general ledger itu harus bulanan, gitu kan? Baru jadi laporan keuangan bulanan. Ya kalau sekarang per detik udah, gitu di input ya, atau kita melakukan transaksi yang langsung berubah neraca perusahaannya, berubah laba ruginya, gitu kan? Nah ini yang dikatakan dengan yang namanya jurnal khusus ya, Bapak Ibu. Secara digital ya. Kalau online ya setiap saat update gitu. Dan sales jurnal itu ya juga mencatat perkiraan penjualannya. Jadi penjualannya harian gitu ya, Bapak Ibu. Jadi harian itu masuk semuanya di sini dan bisa ditelusuri ke mana? Ke buku besarnya masing-masing. Nah, ini ditelusurilah ke buku besarnya ya. Kemudian diposting. Ya, diposting secara harian ya. Postingnya bulanan ya. Jadi sales jurnal itu kalau manual ya dipostinglah secara bulanan. Nah, beberapa aplikasi laporan keuangan sudah mengadopsinya ya.
Kalau di tingkat UMKM kelas bawah gitu kan, nah itu cukup misalnya menggunakan program gitu ya, yang namanya GL ya, yang harganya 11 juta ya, atau mau yang gratisan pakai Mayop gitu kan, atau yang pakai aplikasi yang udah hasil rancangan 100 ribuan gitu kan. Nah, itu banyak, tinggal di-download Bapak Ibu di internet ya, bisa di-download gitu ya. Dan gitu juga penerimaan kas. Nah, jadi penerimaan kas itu penerimaan kas dari mana? Penerimaan kas dari Abot ya, Gobson, Carson gitu ya, Delhi gitu ya. Nah, ini semuanya. Nah, tersaji ya. Nah, jadi jurnal penerimaan kas itulah ya, dari jurnal postingnya ke buku besar. Jadi buku besarnya sudah menunjukkan per orang ya, per pelanggan. Jadi pelanggan Aron itu bayarnya berapa ya, mutasinya berapa ya, terlihat di sini. Nah, ini nggak kalau dari sudut pandang komputerisasi Bapak Ibu, ini nggak dibuat oleh orang ya. Artinya operator atau akuntan hanya menginput aja, menginput faktur gitu kan. Jadi ketika diinput faktur, faktur apa? Faktur penjualan kah? Gitu kan? Misalnya faktur penjualan otomatis sudah masuk ke jurnal penjualan ya, otomatis sudah posting ke buku besar penjualan ya, buku besar pembantunya. Nah, itu. Silakan, ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Pak, makanya Pak. Ya, silakan. Pak, terkait jurnal khusus Pak, itu memang seperti Bapak tunjukkan tadi di slide berapa, itu memang standar internasionalnya Pak? Apa memang kebijakan dari sebuah perusahaannya Pak untuk menentukan jurnal khusus? Tergantung proses bisnis perusahaan masing-masing. Nah, kalau dia jurnal khusus kan Pak, bagian dari siklus akuntansi kan. Siklus, jadi yang namanya accounting cycle, ya siklus akuntansi itu kan standar ya kan. Artinya waktu ditemukan ilmu akuntansi itu, ya kita sudah mengenal yang namanya accounting cycle. Nah, jadi yang dikatakan accounting cycle itu apa? Accounting cycle itu pertama adanya transaksi, ya. Dari adanya transaksi itulah jadi dasar di mana dicatat gitu kan. Dicatat ke mana? Ke jurnal, gitu kan. Nah, jadi jurnal yang mana? Ya jurnal umum dan juga jurnal khusus. Kan gitu, udah dicatat mana yang debit, mana yang kredit, gitu kan. Kemudian secara berkala proses lagi kemana? Ke buku besar, general ledger, gitu kan. Nah, buku besar ini pun juga ada dua, ada general ledger, ada subsidiary ledger, gitu kan. Ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu, gitu kan. Dari posting ke buku besar kemana lagi? Kalau manualnya itu ke trial balance dan neraca saldo, gitu kan. Jadilah dia neraca saldo. Nah, dari neraca saldo langsung nanti ada adjustment, gitu ya. Lalu nanti ada worksheet. Nah, dari worksheet itulah jadi laporan keuangan. Dan laporan keuangan nantinya ada closing entry, jurnal penutup. Nah, ini mau akhir tahun gitu kan, semuanya closing katanya kan. Ya, jurnal penutup yang di closing apa? Yang di closing perkiraan yang real ya, mulai dari perkiraan pendapatan, ya perkiraan beban, kemudian diresumekan nantinya. Di awal pertemuan udah kita bahas ya dengan Ibu Rina itu, yang namanya closing entries. Baru nanti muncullah jurnal penutup gitu ya. Nah, dari jurnal penutup itu ya jadilah pos-pos yang dilanjutkan di awal tahun nanti. Jadi Januari udah perkiraan yang real ya, yang muncul perkiraan nominalnya udah di closing semuanya gitu ya. Nah, jadi yang namanya jurnal khusus itu udah standar ya. Jadi IFRS standar internasional ya memang menyatakan tidak ada perbedaan ya. Cuman dalam hal ini kalau dari sudut pandang programmer gitu, maka programmer itu programmer aplikasi laporan keuangan gitu kan, itu harus mau tidak mau yang namanya harus tahu ya yang namanya siklus akuntansi. Nah, jadi siklus akuntansi itu apa gitu ya, berkaitan dengan itu tadi ya, mulai dari awal fase ya, dari faktur, dari kwitansi, dari bond, ya kan, dari apa misalnya dari apa ya, dari cek ya, semuanya kan itu ya sebagai namanya bukti gitu kan, yang menjadi dasar untuk penjurnalan. Jadi standarnya ya boleh kita menggunakan standarnya seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini udah aplikasi ceritanya Mbak ya. Jadi sudah didatabasekan ya oleh aplikasi. Jadi kalau ada pelanggan ini, pelanggannya 1 juta orang ya, 1 juta orang masuk di sini dan ini dipelihara oleh perusahaan.
ya kan, dipelihara oleh perusahaan. Alamatnya, tanggal lahirnya kan gitu kan. Kalau kita sering apa ya, alamat rumahnya gitu kan. Ini ya makanya dulu pernah dengar apa ya, berita bocornya data pelanggan Tokopedia gitu kan. Nah, jadi ya ini yang dibocorkan itu gitu kan. Data-data ini ya data-data customer ya. Data-data apanya ya, data customer yang melakukan transaksi. Nah, jadi kalau ini online ya tentu saja tingkat bicara kita tingkat keamanan gitu kan. Aman nggak datanya kalau online? Nah, ini apa ya? Jadi tingkat sekuritasnya inilah yang perlu dijaga oleh perusahaan. Kalau kita beli tiket pesawat Garuda misalnya kan, input langsung kan di situ ya. Nah, jadi di input langsung itu aman nggak? Kalau input situ gitu kan. Nah, itu kuat ya, ternyata sistem security-nya kuat. Atau kita melakukan transaksi di Bank Mandiri gitu kan. Transaksi pakai apa itu namanya aplikasinya? Aplikasi Bank Mandiri apa namanya? Livin. Nah, Livin gitu kan. Nah, Livin itu sejauh mana itu keamanannya? Kuat nggak gitu kan? Ya, ternyata kuat ya. Jarang orang keluhannya apa ya, aplikasinya dibobol orang, jarang ya. Ya, jadi memang security-nya udah cukup kuat. Nah, itu semuanya database perusahaan gitu kan. Jadi itu masuk ke data nasabah gitu kan. Jadi data nasabah itu bicaranya adalah ya customer tadi. Jadi itu semuanya postingnya kemana? Di buku besar ya, buku besar pembantu. Nah, itu kalau bicara sistem kita. Nah, itu ya. Nah, begitu juga kalau penerimaan dari pelanggan. Ya, jadi kalau bicara penerimaan dari pelanggan, itu kita bicara secara otomatis gitu kan, itu sistem akan mencatatnya kemana. Kalau kita bicara penerimaan berarti ya kita bicara pendapatan, gitu kan. Jadi bicara pendapatan maka debit kreditnya, ya debit kreditnya masuk uang kas, kreditnya penjualan. Kalau ada diskon masuk di debit, gitu kan. Kalau masih piutang letaknya di piutang berkurang letaknya di kredit. Nah, ini bicaranya kita sistem gitu ya. Ya makanya di sini pekerjaan accounting itu ke depan Bapak Ibu ya banyak terdisruption ya. Jadi apa? Tergerus gitu kan. Disruption itu kan dalam bukunya ya seorang guru besar di Harvard University ya. Makanya judul bukunya adalah Accounting Disruption. Ya itu karena ini semuanya dulu dikerjakan oleh akuntan gitu kan. Tapi sekarang enggak, udah sistem. Pelanggan transaksi udah langsung ya ke jurnal. Jadi nggak perlu dibukukan lagi oleh akuntan, gitu kan. Sistem yang bukukan, robot yang bukukan, artificial intelligence yang bukukan, gitu kan. Sudah otomatik robotik semuanya. Nah, disinilah yang namanya era blockchain, gitu kan. Jadi blockchain ini dalam konteks kita bicara digital, begitu ya. Nah, jadi yang terdisrupsi adalah programmer juga di sini terreduksi dia pekerjaannya. Kenapa? Ya nggak perlu lagi orang beli aplikasi kan, cukup beli aplikasi yang udah jadi online, nggak perlu lagi nempah. Nah, itu banyak yang programmer sekarang ya kehilangan pekerjaan ya untuk perancangan sistem gitu ya. Untuk tenaga pembukuan juga udah banyak berkurang. Nah, tinggal yang dibutuhkan tenaga operator. Nah, inilah dia contohnya, Bapak Ibu ya. Ya, kemudian juga inilah penerimaan kas. Jadi penerimaan kasnya di sini ya. Jadi setiap jurnal penerimaan kas ketika ini diklik ya langsung ditujukan kemana? Ke buku besarnya ya. Jadi ketika jurnal itu diklik ya kalau Bapak Ibu pernah menggunakan accurate accounting gitu kan. Ya accurate accounting diklik ya misalnya diklik data pelanggan langsung lari dia. Kemana dibawanya? Ke jurnal. Ya kan? Si A pernah melakukan transaksi apa? Ya muncul dia. Transaksinya ke buku besar itu. Nah, itu ya. Ke jurnal ya. Dari buku besar diklik ya langsung ke jurnal catatan histori pelanggan gitu ya. Dan inilah dia ya. Jadi daftar piutang ya dan juga di buku besarnya ini. Ya, ini kalau minta print manualnya ya. Nah, jadi dengan demikian ya bahwasanya ini juga purchasing jurnal ya. Jadi purchasing jurnal itu
jurnal khusus ya. Jadi kalau kita beli, maka kalau kita beli dari mana? Ya dari pemasok gitu kan. Maka di situ ada account credited katanya ya kan. Di sini dari pemasoknya dari tanggal 6 sampai tanggal 29 syarat-syarat yang ditetapkan pemasok ini gitu kan. Jadi kita bertransaksi dengan Jasper dapat diskon 2% ya. Nah, jadi nilai hutangnya yang outstanding-nya 11.000 gitu ya. Dengan Iten outstanding-nya 7.200 gitu ya. Dengan Iten ya 12.600. Nah, ini semuanya adalah jurnalnya. Nah, ketika diklik nama vendornya gitu ya, ketika diklik nama vendor ini gitu ya, maka akan ditelusuri ya, akan trace back kemana, ke jurnalnya ya, jadi ke buku besarnya. Nah, jadi buku besarnya inilah tadi ya. Jadi mutasinya nampak, mutasi ke inventory. Nah, silakan ada yang kita diskusikan. Baik, lanjut ya. Ya, kemudian juga pembayaran kas ya. Jadi jurnal pembayaran kas itu ini juga gitu ya. Jadi setiap yang dibayarkan oleh pelanggan, dampaknya kemana? Ya, dampaknya ke buku besar pembantunya. Maka yang dibayarkan itu akan mengurangi apa? Yang akan mengurangi saldo hutang. Ya kan, saldo hutang pelanggan yang bersangkutan akan mengurangi saldo piutang perusahaan yang bersangkutan. Nah, itu secara sistem gitu ya, artificial intelligence. Ya, dan begitu juga pembayaran, ya jurnal pembayaran kas gitu ya. Ya, dari catatan jurnal lalu ke buku besar ya. Dan sifatnya, nah di sini ada entries in the general ledger. Ya, jadi proses posting ini ke buku besar ya. General ledger itu yang namanya buku besar ya, Bapak Ibu ya. Jadi buku besar itu kalau dalam istilah standar akuntansi internasional bukan big book ya. Ya, jadi orang banyak bilang big book katanya. Ya bukan ya, general ledger. Gitu ya. Jadi general ledger itulah yang namanya buku besar ya. Jadi secara periodik buku besar itu bisa menampilkan data harian, ya data ringkasan, data pelanggan ya. Kemudian juga secara periodik bisa apa ya menampilkan data bulanan, ringkasan ya. Nah ini. Jadi yang namanya buku besar pembantu dan juga spesial jurnal ini adalah mengurangi ya jumlah yang diinput oleh perusahaan yang ada di buku besar umumnya. Nah, jadi buku besar pembantu lah tugasnya itu. Nah, kemudian juga dalam konteks cyber, gitu ya, eranya sekarang era cyber, gitu ya. Jadi situ ya terjadi apa ya? Nah, ini semuanya ditransmisikan ya. Artinya dengan bantuan internet lah ya, dengan bantuan sistem komputer lah, gitu ya, dengan bantuan teknologi komputer ya. Maka hal itu semuanya ya banyak ancamannya juga gitu ya. Artinya ya tergantung dari sistem keamanannya. Jadi semuanya ada target dan ada dampaknya ya. Jadi dampaknya ini harus didisklose, diungkapkan apa resikonya kalau itu semuanya berjalan menggunakan internet dan menggunakan sistem komputer ya. Nah, itu pengungkapannya. Nah, itulah Bapak Ibu dari topik ini. Silakan ada yang mau kita diskusikan pada sistem buku besar dan pelaporan. Ini nanti kita bisa lanjutkan kembali ya di topik yang kedua. Silakan kalau ada. Ya, kalau tidak ada, baiklah kita off dulu dulu ya. Jeda sedikit 5 menit aja. Nah, ini 5 menit aja sebelum kita apakan ya. Ya, kita topik yang lain. Untuk itu bisa kita jeda 5 menit ya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.